Halo, dalam video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya mengikuti seleksi berbasis komputer atau SBK dari LPDP. Jika kalian dinyatakan lolos dalam tahap pertama atau seleksi administratif, selanjutnya kalian akan mendapat email dari LPDP yang isinya merupakan jadwal untuk pelaksanaan tes tahap 2 atau tes berbasis komputer. Nah, dalam email tersebut kalian juga akan mendapatkan lampiran berupa PDF yang isinya pertama ada surat undangan SBK yang nantinya bisa kalian gunakan untuk izin keatasan kalian ketika kalian sedang bekerja. Yang kedua, ada tata tertib bagaimana mengikuti tes SBK. Nah, dalam tata tertib ini, kalian harus datang 60 menit sebelum tes SBK kalian dilaksanakan. Serta kalian wajib untuk menggunakan pakaian kemeja hitam dan celana bahan putih. Serta kalau bisa sepatu kalian juga sepatu formal. Selain itu, untuk tes SBK ini yang wajib kalian bawa ke dalam ruangan hanya kartu identitas dan kartu seleksi SBK. Selanjutnya di lampiran PDF tersebut ada jadwal. Nah, jadwal ini dulu saya ada 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat. Nah, satu hari itu ada 3 sesi. Sesi 1 itu dari jam 7 sampai setengah 11, sesi 2 dari jam 10 sampai setengah 2, dan sesi ketiga dari jam 1 sampai setengah 5. Kalau bisa kalian datang 1 jam sebelum pelaksanaan tes SBK. Dan yang terakhir itu ada daftar lampiran peserta. Jadi nantinya semua peserta yang mengikuti tes SBK nanti daftarnya ada. Kalian tinggal cari nama kalian berada di tanggal berapa dan di sesi keberapa. Untuk tes SBK yang pernah saya ikuti itu saya dapat lokasi di Jakarta, lebih tepatnya di BKN Cililitan, Jakarta Timur. Dan di hari Kamis sesi kedua. Nah, waktu itu ketika kalian datang ke tempat SBK, kalian diwajibkan datang minimal 60 menit sebelum tes dimulai. Nah, nanti kalian akan menunggu di ruang tunggu, dan di depan ruang tunggu ada satu layar monitor kira-kira 40 inch. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk sesi sebelumnya nilai-nilai dari TPA-nya nanti akan ditampilkan di layar tersebut. Nah, setelah kalian menunggu, kalian nanti akan melakukan registrasi. Namun sebelum kalian registrasi, kalian harus meletakkan semua barang-barang kalian di locker. Di BKN kemarin disediakan locker untuk menyimpan barang. Namun untuk di kota-kota lain kurang tahu apakah disediakan atau tidak. Nah, yang wajib kalian bawa itu hanya kartu identitas dan kartu seleksi SBK. Selain itu tidak diperbolehkan. Seperti jam tangan dan ikat pinggang pun itu tidak diperbolehkan untuk dipakai. Nah, setelah kalian registrasi, kalian akan diarahkan untuk masuk ke ruangan-ruangan yang sudah disediakan. Kita masuk ke tes SBK-nya. Tes SBK dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes TPA atau tes Potential Academic. Yang kedua ada writing essay on the spot, dan yang terakhir ada self kompetensi. Untuk TPA-nya sendiri ada 3 part di dalamnya. Yang pertama ada verbal, nomor 2 ada kuantitatif, dan yang ketiga ada penalaran. Nah, kita masuk ke bagian verbal. Untuk contoh soal verbal, yang pertama ada sinonim. Untuk contoh soal sinonim seperti ini. Di situ ada kata mega, dan sinonim dari kata mega ialah juta. Kalau kalian tidak tahu artinya, kalian bisa search di KPBI atau di Google sinonim dari kata mega itu apa.
Untuk contoh soal verbal nomor 2 ada antonim, contohnya seperti ini. Di situ ada kata geming. Geming artinya tidak bergerak atau diam. Jadi untuk antonimnya ialah gerak. Dan untuk contoh soal verbal nomor 3 itu ada padanan kata, contohnya seperti ini. Di situ ada bulan, bumi. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ada Jupiter dan ada titik-titik. Nah, di situ jawabannya matahari. Karena menurut logika saya, bulan itu berputar mengelilingi bumi dan Jupiter berputar mengelilingi matahari. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh soal kuantitatif, saya ada beberapa contoh soal. Dan untuk contoh soal nomor 1 ada seperti ini. Di situ ada akar pangkat 4 dari 81 dikali akar pangkat 3 dari 64 dan dibagi akar pangkat 5 dari 32. Nah, untuk akar pangkat 4 dari 81 itu 3 dikali akar pangkat 3 dari 64 itu 4 dan dibagi akar pangkat 5 dari 32 2. Jadi 3 dikali 4 dibagi 2, jawabannya 6. Nah, untuk contoh soal kuantitatif yang kedua itu ada seperti ini. Di situ ada deret 1, 2, 3, 1, 4, 9 dan 1, 8. Nah, kalian bisa lihat jaraknya itu antara 3 nomor. Dari 1, 1, 1 itu sama, dan dari 2, 4, 8 itu selalu dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dan yang terakhir itu ada 3, 9 dan titik-titik. Nah, di situ ada 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi jawabannya 27. Dan contoh soal terakhir dari kuantitatif itu ada seperti ini. Jika X sama dengan jumlah sudut sebuah segitiga dan Y sama dengan jumlah sudut setengah lingkaran, maka kalian tahu kalau teori jumlah seluruh sudut yang ada di segitiga ialah 180 derajat, atau setiap segitiga bentuk apapun pasti memiliki sudut 180 derajat dan lingkaran memiliki sudut 360 derajat. Jadi kalau X sama dengan jumlah sudut-sudut sebuah segitiga itu ada 180 derajat dan Y jumlah sudut setengah lingkaran yang artinya 360 dibagi 2 ada 180. Jadi X sama dengan Y sama-sama 180. Untuk jenis soal TPA yang terakhir itu ada penalaran. Nah, untuk contoh soal penalaran seperti ini, soalnya berbunyi semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi pilihan A ada sebagian alkohol memabukkan, pilihan B ada sebagian alkohol haram, C ada semua alkohol memabukkan, D ada alkohol tidak haram, dan E jawabannya alkohol haram. Jadi yang betul adalah E, alkohol haram. Nah, itu adalah beberapa contoh soal dari TPA. Kalian bisa cari di Google contoh-contoh dari tes SBK LPDP bagian TPA itu mirip-mirip seperti itu. Jadi kalian bisa cari sebanyak mungkin soal yang ada di Google dan kalian bisa latihan dengan soal-soal itu. Setelah tes TPA selesai, nantinya kalian akan langsung lanjut ke tes writing essay on the spot. Dan nantinya kalian akan diberi waktu, kalau tidak salah 30 menit. Nah, dalam 30 menit kalian akan diberi satu topik. Topiknya biasanya relate ke informasi-informasi yang sedang hangat di waktu itu. Kalian bisa sering baca-baca berita di CNN, Kompasiana, Kompas TV, Jakarta Post, dan lain sebagainya. Intinya kalian baca sebanyak mungkin informasi yang paling hangat di waktu itu yang bisa kalian dapat. Dulu topik yang saya dapat ada
apakah ex napi koruptor dapat mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat. Itu contoh dari topik yang lagi hangat pada waktu saya daftar LPDP. Nantinya kalian akan diberi waktu 30 menit. Untuk esainya sendiri, kalian bisa baca di internet bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar. Dan nantinya kalian tidak usah khawatir ketika kalian lupa save pada saat mengisi atau mengerjakan bagian writing essay on the spot, karena nanti otomatis ketika kalian ngetik setiap kata nanti langsung ada auto save dari sistemnya. Jadi kalau misal buru-buru dan waktunya habis tapi kalian belum save, itu otomatis save dari sistemnya. Dan untuk tes yang terakhir itu ada self kompetensi. Di self kompetensi ini lebih ke tes psikologis. Nantinya kalian setiap pertanyaan akan ada dua pilihan A dan B. Dan kalau tidak salah satu soal itu kalian diberi waktu 20-30 detik untuk mengerjakan satu soal. Jadi kalau bisa untuk setiap satu soal itu jangan terlalu lama, karena soalnya cukup banyak untuk bagian tes self kompetensi ini. Nah, untuk gambarannya tes SBK itu seperti itu. Nantinya kalian nilai TPA kalian akan langsung kalian ketahui ketika kalian submit jawaban TPA. Dan setelah tes TPA berakhir atau selesai, kalian bisa melihat peringkat kalian ada di peringkat berapa. Kalian bisa lihat di bagian monitor yang kalian lihat pada saat pertama kali datang di ruang tunggu, atau juga kalian bisa tunggu agak lama. Nantinya dari pihak penyelenggara akan menempelkan hasil dari setiap sesi, itu bentuknya kertas, nanti ditempel di sini, kalian bisa lihat. Untuk tes SBK ini, bobot yang paling besar menurut saya itu ada di TPA. Tapi meskipun demikian, kalian tetap harus belajar bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar dari topik yang diberikan, dan juga kalian harus searching atau cari tahu jenis-jenis tes self kompetensi yang ada, dan kalian juga harus coba untuk mengerjakan soal tersebut. Dan jika nilai TPA kalian di atas rata-rata, intinya di atas tengah dari jumlah peserta yang ikut. Nah, contohnya dari sesi pertama itu yang ikut ada 300 orang. Nah, kalian peringkatnya ada di 95. Nah, kemungkinan lolos kalian itu besar jika nilai kalian ada di atas rata-rata. Namun, di sini perlu saya tekankan ada perbandingan passing grade antara jenis beasiswa yang umum dan jenis beasiswa yang afirmasi. Karena untuk jenis beasiswa yang afirmasi passing grade-nya lebih rendah daripada beasiswa umum, seperti itu. Dan juga passing grade untuk yang akan keluar negeri dan kuliah di dalam negeri juga berbeda. Jadi kalian harus juga mempertimbangkan tentang hal itu. Untuk pengumuman lolos SBK atau tidak, itu pengumumannya cepat. Tidak selama pengumuman tahap pertama yang bisa 1-2 bulan. Untuk pengumuman SBK itu sekitar 2 mingguan. Nantinya kalian dapat email juga dari LPDP pemberitahuan jika pengumuman seleksi tahap 2 telah diumumkan, dan kalian bisa lihat akun kalian. Jika lolos, nanti akan berubah seperti ini. Mungkin cukup untuk video kali ini tentang tes SBK. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya di kolom komentar, atau langsung bisa DM IG juga bisa. Dan untuk video tentang tahap ketiga atau interview akan saya post
di lain video. Oke. Thanks for watching and see you on the next video.